Halo teman-teman, kali ini saya akan menambahkan tentang the healing, ya, pencerahan aura. Selama ini kan saya selalu mengajak Anda untuk pencerahan aura, tapi di sini kita akan melihat dari segi mantra, dari segi healing, pencerahan aura, tanpa kalian ada melakukan sebuah pembersihan cakra aura jiwa, ya. Di sini kita akan melihat dari segi kartu, mungkin ini bisa membantu kamu, tapi tergantung dari diri kamu, bisa membantu kamu berapa persen, ya. Karena banyak orang pengennya ada pencerahan aura, tapi banyak kendala dari keuangan, ya, mungkin dari segi finansial. Nah, coba akan saya bantu kamu mengenai tentang the healing mantra, ya. Jadi mantra seperti apa yang akan memberikan sebuah sisi yang baik supaya kehidupan kamu bisa lebih bagus dalam healing yang akan kamu capai nantinya. Di sini kita akan melihat mengenai tentang versi 12 show, ya. Kita akan memulai dengan kartu pertama yaitu show, urutan pertama yaitu show tikus, ya. Oke teman-teman, saya Evan Jaya, jangan lupa di like, di share, di komen, serta di subscribe, ya. Jangan lupa di like supaya bisa berbagi info ramalan terbaru dan selalu mengikuti channel YouTube Evan Jaya dengan ketulusan hati kamu dan kejiwaan kamu secara sepenuh hati dalam menerima hasil ramalan ini, ya. Oke teman-teman, kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Kita akan memulai dengan show pertama yaitu show tikus. Untuk kamu orang yang bershow tikus, ini ada growing beyond guilt, ya. Yang bagaimana di sini kalau yang saya lihat kamu memberikan sebuah tindakan ataupun memberikan sebuah perubahan yang cukup salah, ya, dalam hidup kamu, ya, sehingga bentuk pencerahan aura kamu banyak melakukan sebuah tindakan di luar nalar kamu, ataupun kamu kurang bisa berpikir lebih bijaksana sehingga apa yang akan kamu tumbuhkan, apa yang akan kamu kembangkan banyak memberikan sebuah kehidupan yang cukup salah, ya, sehingga apa yang kamu berikan tidak memberikan sebuah sisi yang baik. Nah, jadi ini yang saya lihat, ya, itu tidak akan mungkin terjadi kalau kamu bisa hanya melakukan dengan sebuah fase ataupun bentuk pemikiran kamu seperti ini. Karena apapun yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah sisi yang cukup bagus, ya. Nah, kehidupan kamu seperti apa? Di sini yang saya lihat, ya, dengan kartu ini kamu harus bisa berani melepaskan masa lalu kamu. Kamu harus bisa melepaskan beban kamu yang akan kamu jalankan. Yang kamu rasakan di sini kamu harus bisa melepaskan diri kamu secara seutuhnya dalam bentuk pola karma. Dengan cara memaafkan diri kamu sendiri kepada orang lain. Nah, jadi ibaratnya di sini ada growing beyond guilt, mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih sepenuhnya, secara seutuhnya melatih diri kamu lebih bijaksana dalam menggapai apa yang akan kamu jalankan. Karena di sini yang saya lihat kamu lebih banyak terpacu dan lebih banyak terbebani oleh masa lalu, sehingga apa yang kamu lakukan alhasil tidak membuahkan hasil yang baik, ya. Jadi udah cukup dimengerti, ya, untuk kamu bentuk pencerahan aura kamu dari segi pertengahan bulan Mei sampai akhir bulan Mei. Itulah yang kamu lakukan, itulah yang kamu rasakan, sehingga itu tidak bakal mungkin terjadi, sehingga dengan cara apapun jika kamu tidak bisa melepaskan beban masa lalu kamu, maka semuanya itu tidak akan membuahkan hasil yang baik, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan show yang kedua yaitu show kerbau. Bentuk pencerahan aura kamu untuk orang yang bershow kerbau, hearing inner guidance, ya. Nah, yang bagaimana di sini katanya mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih sering melatih dan mendengar intuisi kata hati jiwa kamu, ya. Nah, batin intuisi hati kamu sebenarnya lebih banyak memberikan sebuah sisi yang positif, ya. Ketika kamu bisa lebih terdiam, fokus dan terdiam diri, ya, mungkin kamu tidak banyak berbicara, disitulah banyak orang yang bisa memberikan sebuah sisi yang cukup bagus dalam hidup kamu. Jadi apa yang akan kamu jalankan, apa yang akan kamu lakukan, benar-benar bisa memberikan sebuah refleks dalam kehidupan kamu, ya. Latihlah diri kamu
kuatkanlah hati jiwa kamu, karena di sini di dalam hati jiwa kamu ingin banyak memberikan sebuah informasi ataupun sesuatu perjalanan hidup kamu yang bagaimana akan kamu jalankan nantinya. Jadi satu-satunya dia bisa memberikan kamu sebuah kegelisahan, mengatasi sebuah keraguan-raguan dalam setiap pokok permasalahan kamu ya. Dan satu-satunya kamu harus bisa lebih sering melatih dan mendengar hati batin kamu, hati jiwa kamu. Jika jiwa kamu tuh lebih banyak memberikan sebuah tolak belakang ataupun memberikan sebuah getaran yang tidak baik, maka kamu harus bisa dengarkan dan jalankan. Terus yang ketiga, kamu harus bisa lebih berpikiran terbuka. Karena apa yang akan kamu jalankan itu pasti tidak hanya berdasarkan dengan sisi negatif, tapi sisi positif juga perlu. Baik atau buruknya akan kamu jalankan, yang akan kamu rasakan, itu semuanya berdasarkan dengan situasi kondisi yang akan kamu jalankan ke depannya. Kuatkanlah hati batin kamu dengan sisi yang baik dan berikanlah sebuah refleks kehidupan kamu bagaimana akan kamu sikapi. Nah, itu adalah untuk kamu orang Kerbau. Dengarkanlah kata hati kamu supaya di pertengahan bulan ini kamu bisa mengatasi segala masalah itu dengan penuh kehati-hatian. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan show yang ketiga, yaitu show macan. Ya, kita akan melihat pencerahan auranya itu bagaimana. Di sini ada resolving angel, ya, yang bagaimana di sini mengatakan tentang sebuah amarah. Jadi kamu harus bisa mengatasi keluhan emosian kamu yang gak stabil, mengatasi sebuah amarah mungkin dari kekesalan, kekecewaan, dan rasa tersinggung kamu yang cukup besar ya. Jadi hidup kamu di sini, hindarilah konflik dalam sebuah bentuk pemecahan ataupun bentuk sebuah hubungan dari sebuah masalah ya yang kamu jalankan. Jadi dalam diri kamu itu orang show macan itu jangan memberikan sebuah amarah dalam sebuah bentuk pemecahan masalah ataupun sebuah hubungan dalam pembentukan masalah gitu ya. Nah, jadi kamu harus bisa mengatasi emosi kamu, bisa lebih stabil dalam menanggapi sisi positifnya ataupun sisi baiknya. Karena kehidupan kamu itu tidak tergambarkan dalam sebuah sisi yang bagaimana akan kamu terapkan dalam diri kamu sehari-hari ya. Nah, jadi cara mengatasinya adalah supaya kamu bisa lebih banyak stabil emosi kamu adalah mengatasi keraguan-raguan. Jika emosi kamu stabil, maka keraguan-raguan itu tidak akan muncul dalam hati pikiran kamu. Dan kamu bisa lebih refleks dan bisa lebih positif dalam memberikan sebuah jawaban yang baik. Terus yang kedua, kamu harus bisa menyeimbangkan perilaku kamu yang impulsif. Ya, maksudnya di sini kamu bisa lebih banyak bertindak cepat tanpa memikirkan konsekuensinya gitu loh. Jadi kamu bisa memikirkan segala sesuatunya tanpa berpikir lebih panjang. Dan kamu bisa lebih banyak mempercayai naluri hati jiwa kamu seperti apa, ya. Nah, jadi di sini untuk orang show macan itu lebih bagus menstabilkan emosi kamu dan membentukkan pemecahan masalah itu dengan sisi yang baik, berpikiran lebih impulsif tanpa memberikan sebuah kehidupan kamu yang tidak memberikan sebuah janji ke masa depannya, sehingga apa yang akan kamu berikan tidak tergerak dalam sebuah sisi yang negatif. Nah, kamu berarti sudah cukup dimengerti ya untuk kamu orang yang bersio macan. Kita akan beralih lagi ke orang yang bersio kelinci. Di sini ada balancing the brain ya. Di sini kalau yang saya lihat di sini lebih banyak menyakitkan dalam sebuah pergaulan, bersakit ataupun menyakitkan hati dalam berteman ya. Nah, jadi ibaratnya di sini hubungan kamu dengan relasi mitra kerja keras ataupun mitra kerja sama yang membentuk sebuah pergaulan hidup kamu seperti apa yang akan kamu bawa dalam kehidupan kamu ya. Di sini menjalankan tentang ketidakkenyamanan seorang teman ataupun lebih banyak membatasi keyakinan, kesabaran dalam berteman itu ya. Jadi hidup kamu di sini lebih banyak menyeimbangkan hidup kamu dengan situasi kondisi, lingkungan, pergaulan sosial yang bagaimana kamu sikapi di sini. Di sini jadi di bulan Mei, tanggal 18 Mei sampai tanggal 31 Mei, ini mengatakan bahwa kamu harus banyak berhati-hati terhadap situasi kondisi yang bagaimana akan kamu sikapi. Sehingga di pertengahan bulan Mei ini, kamu jangan terlalu sembarangan
mencari teman ataupun bersosialisasi terlalu cepat ataupun terlalu dekat, karena segala sesuatunya pasti akan diberikan sebuah sisi negatif ataupun sisi positif yang akan bakal kamu dapatkan gitu ya. Nah, jadi untuk healing kamu itu di sini adalah berikanlah kejiwaan kamu, pemikiran kamu supaya lebih energik. Jadi dalam hidup kamu itu apa yang akan kamu sikapi benar-benar bisa tergambarkan dalam sebuah sisi yang cukup baik, cukup positif dalam apa yang akan kamu jalankan nantinya di bulan pertengahan Mei ini ya. Jadi apapun yang akan kamu ceritakan, apapun yang akan kamu rasakan, itu semua cukup menyakitkan ya jika kamu bisa mengalami sebuah perubahan dalam hidup kamu. Bagaimana akan kamu sikapi, bagaimana akan kamu ambil resiko, itu semua tergantung dari cara bentuk pola pemikiran kamu. Sehingga kamu banyak lebih berhati-hati dalam berkomitmen ataupun membuat sebuah hubungan yang lebih dekat dengan sosialisasi kamu ya, dengan rasa sosial kamu yang cukup tinggi. Oke, kita akan memulai lagi dengan show yang kelima, yaitu show naga ya. Ini mengenai tentang healing heartbreak ya. Nah, di sini mengenai tentang sebuah pembentukan penyembuhan yang sangat terluka ya. Jadi kurang adanya sebuah keseimbangan dalam hidup kamu, bagaimana akan kamu sikapi. Di sini sebenarnya untuk mengenai tentang sebuah perubahan cinta kamu dalam tindakan kamu ya. Nah, jadi di sini ini mengenai tentang sebuah perhatian, sebuah perasaan, sebuah relasi hidup kamu dalam membentuk sebuah jodoh hubungan yang baik ya. Nah, jadi di sini healingnya ini mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih banyak memiliki sebuah proses menangani hidup kamu dengan menghilangkan rasa kedendaman kamu yang cukup tinggi. Terus yang kedua, kamu harus bisa lebih kuat dalam melepaskan beban masa lalu kamu. Terus yang ketiga, kamu harus bisa menyembuhkan rasa kesedihan kamu, kerapuhan kamu, dan terluka kamu yang agak mendalam ya. Jadi ini mengenai tentang ekspresi, keinginan, dan sebuah perasaan kamu ya. Jadi healing heartbreak, apa yang akan kamu lakukan bisa memberikan sebuah sisi yang cukup baik jika kamu benar-benar bisa memberikan sebuah sisi energi yang positif. Kita akan beralih lagi ke show yang keenam, yaitu show ular ya. Di sini mengenai tentang opening my mind ya. Di sini mengenai tentang pikiranmu yang terbuka ya. Nah, jadi apa yang akan kamu lakukan? Kamu harus bisa memberikan sebuah keyakinan dan pembentukan sebuah ide, gagasan, wawasan yang bagaimana akan kamu berikan dalam diri kamu ya. Nah, jadi di pertengahan bulan Mei kamu akan diharapkan sebuah sisi yang cukup baik jika kamu benar-benar bisa mengembangkan apa yang akan kamu berikan dalam diri kamu ya. Nah, healing kamu seperti apa? Pertama yaitu di sini mengatakan tentang negosiasi mengenai batin dan ego kamu yang cukup kuat, ego kamu yang cukup keras kepala ya. Jadi kamu harus bisa mengungkapkan dalam diri kamu tuh mengenai sabotase, yang mana di sini sebuah tindakan kamu yang bisa menghalangi, yang bisa merusak diri kamu ya, dengan sebuah niatan ataupun sebuah tujuan yang lebih besar, sehingga lebih banyak menghambat sebuah kesuksesan kamu. Jadi kamu harus bisa mulailah berpikir terbuka, mulailah berpikir lebih mengekspresikan kehidupan kamu dengan baik, dan apa yang kamu akan lakukan bisa menghadapi sebuah kerugian yang tak terduga. Nah, jadi kehidupan kamu tuh harus ada sebuah sisi yang cukup baik dalam kehidupan kamu, dan kamu bisa menggapai apa yang akan kamu berikan dalam diri kamu dalam sisi yang positif, sisi yang baik akan kamu gerahkan ke depannya. Jadi berpikir terbuka ya. Apa yang kamu lakukan bisa kembangkan hidup kamu, kembangkan pikiran kamu, ide gagasan kamu seperti apa supaya kamu bisa menerima sisi yang positif, sisi yang baik. Oke, kita akan melihat lagi beralih ke orang yang bersyok kuda. Di sini mengenai tentang honoring adversity ya. Nah, introspeksi diri. Di sini di bulan-bulan Mei ini
kebanyakan untuk kamu orang yang bersio kuda, di sini banyak mengatakan tentang introspeksi diri, membina diri kamu lebih bagus ya ke depannya. Sehingga di pertengahan bulan Mei ini banyak sesuatu perubahan yang harus kamu ubah dan kamu harus bisa bangkit dan bangun dari sebuah keterpurukan ataupun sebuah perubahan yang cukup monoton ya. Yang mana di sini sebuah api mengungkapkan bahwa sebuah jalan arah yang cukup baru, yang cukup baik ya, setelah akhir dari sebuah permasalahan. Jadi kehidupan kamu itu di sini kalau yang saya lihat kamu masih belum ada sebuah perubahan ataupun perkembangan yang cukup tinggi, perubahan yang cukup besar dalam memberikan sebuah sisi energi yang bagaimana akan kamu jalankan. Jadi di sini kamu kurang adanya sebuah yang diarahkan, belum ada sebuah sisi yang baik dalam pemenuhan cakra aura jiwa kamu. Jadi dengan introspeksi diri kamu, apa yang harus kamu lakukan? Pertama yaitu proses perubahan kamu yang tak terduga. Jadi healing mantra kamu yang paling baiknya itu adalah proses perubahan kamu setahap demi setahap. Janganlah kamu selalu hidup dalam sebuah keegoan kamu, hidup dalam sebuah keras kepala kamu, dan kamu selalu membenarkan diri kamu. Sehingga tidak ada sesuatu yang hidup lebih baik jika banyak membenarkan kehidupan kamu lebih seutuhnya. Terus yang kedua, mengatasi kepercayaan tahayul. Ya, ibaratnya kamu selalu percaya pada hal-hal yang mungkin tidak benar-benar terjadi. Ya, jadi kamu selalu percaya bahwa macam seperti mungkin kamu ingin mengembangkan bakat kemampuan kamu, tetapi kamu sudah berhenti di tengah jalan ataupun tidak mendapatkan sebuah sisi yang baik. Nah, ataupun kamu ingin melakukan yang terbaik dalam kehidupan kamu, tapi secara berulang kali kamu tidak memberikan sebuah sisi yang baik, maka kamu harus bisa lepas dan tinggalkanlah beban masa lalu kamu. Ya. Terus yang ketiga, sampingkanlah rasa ego kamu dalam perubahan hidup kamu. Jika kamu bisa mengesampingkan segala sisi yang baik, maka segala sesuatunya akan diberikan dengan sisi yang baik pula. Jadi, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu jalankan, itu semua berdasarkan dari cara pola berpikir kamu, menilai dan bagaimana akan kamu berikan dalam sebuah kehidupan kamu yang baik. Kita akan beralih lagi ke orang yang bersio kambing. Mengenai tentang greeting wellness, mengenai tentang kesehatan, kejiwaan, kebatinan kamu ya. Ataupun mengenai tentang sebuah keseimbangan hidup kamu. Di sini mengatakan tentang sebuah kunci kehidupan kamu yang penuh dengan keberkahan, keajaiban, ataupun tindakan yang mungkin kamu berpikir di luar nalar ya. Nah, jadi di sini mantra kamu, healing kamu untuk kamu, apa yang akan kamu capai di sini, kamu bisa memberikan sebuah sisi yang negatif ke sisi yang lebih positif. Dan kamu bisa memberikan sebuah sisi yang cukup mengembirakan hati kamu, dan kamu bisa lebih banyak menumbuhkan cinta kamu dalam diri kamu ya. Itu adalah sebuah mantra. Nah, terus yang kedua, tingkatkanlah sebuah harga diri kamu dalam sebuah komitmen. Terus yang ketiga adalah lepaskanlah dalam segala kecenderungan yang kompulsif ya. Diri kamu bagaimana akan kamu sikapi, itulah yang nanti akan kamu jalankan dengan sepenuh hati kamu ya. Itulah adalah orang yang bersio kambing dalam pencerahan aura kamu. Oke, kita akan lanjutkan lagi, beralih ke orang yang bersio monyet. Pencerahan aura kamu mengenai tentang grounding my energy ya. Di sini mengenai tentang menggunakan energi kamu lebih baik, lebih positifnya ya. Nah, jadi di sini kamu bisa lebih merasa aman dan lebih peduli terhadap apa yang akan kamu capai di pertengahan bulan Mei. Nah, jadi di sini sebenarnya di sini yang saya lihat mendapatkan sebuah sisi energi yang lebih cukup positif ya. Nah, jadi bagaimana akan kamu lakukan, yang akan kamu sikapi? Yang pertama yaitu kamu harus bisa mengganti pikiran kamu yang kompulsif, di mana pikiran kamu harus bisa dipenuhi dengan pikiran yang cukup menetap dan dapat dikendalikan ya. Dan individu kamu dipaksa untuk lebih secara terus-menerus dalam mengulang sebuah tindakan. Yang mana di sini kamu harus bisa lebih meyakinkan dalam diri kamu sebuah arah tujuan yang cukup jelas, sehingga kamu bisa lebih menetapkan diri kamu dengan sepenuh hati dalam memberikan sebuah keberkahan ya. Terus yang kedua, bisa melepaskan perilaku kamu yang lebih adiktif, maksudnya lebih bersifat lebih bertahap,
step by step dan kompulsif lah, seakan-akan kamu bisa bertindak di luar kendali kamu. Berani mempengaruhi orang secara psikologis, emosional, fisik, dan perilaku kamu ya. Terus yang ketiga, menemukan stabilitas, kemantapan, kestabilan, dan keseimbangan hidup kamu. Nah, jadi itu adalah bentuk mantra healing kamu yang akan kamu jalankan jika kamu benar-benar bisa menyikapi segala sesuatunya dengan bentuk kejernihan dan mendapatkan sebuah nilai positif yang kamu dapatkan. Kita akan beralih lagi ke orang yang bersio ayam. Di sini mengenai tentang uncovering confidence ya. Di sini mengungkapkan sebuah kepercayaan ya, keyakinan kamu yang cukup besar ya. Di sini sesuatu yang bisa melengkapi ataupun memberitahukan sebuah teka-teki dalam alam semesta ya. Mungkin di sini kamu banyak tercengang, banyak putus asa dalam mencari sebuah kebenaran, tapi sudah saatnya di sini akan memberikan sebuah sisi yang positif ya. Nah, pertama healingnya itu bagaimana akan kamu capai? Pertama mengenai tentang selesaikanlah ketidakaman ataupun kegelisahan kamu. Terus yang kedua, redakanlah kekhawatiran kamu ya. Terus yang ketiga, temukanlah kebenaran yang bagaimana yang akan kamu sikapi di dalam diri kamu dengan lingkungan sekitar kamu. Jadi di sini untuk kamu orang shio ayam, berikanlah sesuatu sisi yang baik supaya dalam ungkapan perasaan kamu bisa memberikan sebuah ketenangan yang bagaimana nanti mungkin berdasarkan zona finansial, zona kesehatan, dan zona kenyamanan kamu ya. Jadi inilah untuk orang shio ayam, bisa kamu berikan sebuah sisi energi yang cukup baik. Kita akan beralih lagi ke shio anjing ya. Demystifying the darkness ya. Nah, di sini mengenai tentang demistifikasi kegelapan. Yang mana di sini bentuk pengertian dan perhatian dalam diri kamu. Jadi kamu bisa lebih bangkit dari sebuah keterpurukan, bangkit dari sebuah kegelapan ya. Nah, di sini saya akan langsung saja memberikan sebuah healing. Mantra seperti apa yang akan kamu jalankan supaya kamu bisa bangkit dari sebuah kegelapan. Yang pertama, kamu jangan terlalu menakutkan bahwa kegelapan itu tidak memberikan sebuah sisi energi positif. Terus yang kedua, jangan terlalu banyak berurusan dengan kegelapan ataupun persepsi dalam diri kamu. Jadi kamu hilangkanlah pemikiran kamu dan hilangkanlah segala sisi yang tidak memberikan sebuah kebahagiaan ya. Jadi kehidupan kamu di bulan 11 ini, rasa fobia, rasa ketakutan yang amat mendalam dalam mencapai sebuah harapan. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan show yang terakhir, yaitu show babi, mengenai tentang inviting ecstasy ya, yang mana di sini mengenai tentang ekstasi dalam hidup kamu, mendapatkan sebuah kesenangan yang akan kamu inginkan dalam sebuah harapan ya. Nah, di sini keinginan kamu, harapan kamu seperti apa? Di sini kita akan memberikan sebuah healing yang bagaimana di sini mengatakan tentang nilainya kehidupan ya. Terus yang kedua, tingkatnya sebuah kepuasan dan kegembiraan. Yang ketiga, impian kamu sebuah mimpi harapan yang cukup besar ya. Jadi dalam diri kamu, apa yang akan kamu lakukan bisa memberikan sebuah sisi yang cukup baik ya. Kehidupan bagaimana akan kamu sikapi itu bisa memberikan sebuah energi positif jika kamu bisa lebih banyak memberikan sebuah sisi harapan yang cukup bagus ya. Nah, jadi dalam diri kamu, apa yang akan kamu berikan bisa memberikan sebuah sisi yang cukup baik dalam diri kamu dalam memberikan sebuah sisi positif. Mengundang ekstasi memberikan sebuah harapan yang baik, memberikan sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu jika benar-benar bisa berpikir lebih terbuka ya. Oke teman-teman, ini dalam mantra The Healing ya, untuk 12 shio. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu sikapi, bagaimana akan kamu berikan tercapainya sebuah kebutuhan dalam diri kamu. Cakra aura jiwa kamu, itulah yang akan kamu sikapi. Yang seperti inilah bentuk-bentuk healing dalam kehidupan kamu ya. Jadi teman-teman di sini
Capailah segala sesuatunya dengan baik jika kamu bisa berpikir lebih positif dan lebih jernih ya. Banyak berpikir bijaksana dalam pencapaian hasil yang baik. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai ramalan kartu tarot ataupun mengenai tentang bentuk pencerahan aura ataupun magic money dan jimat keberuntungannya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.